وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله wabarakatuh. Nah, jadi salam ini bagus diamalkan karena untuk mengikat hubungan batin dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan sebagaimana kita ketahui dalam syariat baginda Rasulullah bahwa ketika seseorang diberi salam itu wajib menyahut. Itu sudah umum itu dan diketahui secara daruri dalam agama kita. Bila diberi salam wajib menyahut. Nah, sekarang kita mengucap salam kepada Rasulullah, kita mengucap salam kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, maka tentu kita meyakini bahwa salam kita didengar oleh Rasulullah, bahkan dijawab oleh Sidin. Dan kita juga meyakini bahwa salam kita didengar oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra, bahkan dijawab oleh Sidin. Dan jawaban itu yang kita harapkan. Karena arti salam itu artinya selamat, arti salam itu sejahtera. Nah, ketika kita mengucap salam untuk Rasulullah, untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra, nah jadi ucapan atau jawaban dari Rasulullah dan Khadijah Al-Kubra itu yang kita harapkan kembali kepada kita, sehingga kita diberi Allah anugerah selamat, diberi Allah kesejahteraan, diberi Allah keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi amalkan ini salam kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Bacaan dengan bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan bismillah kami mulakan, alhamdulillah kami sertakan,
salawat salam kami haturkan kepada Nabi, keluarga, sahabat sekalian. Inilah syair kami haturkan kepada ibu orang beriman, Siti Khadijah yang dimuliakan. Wajiblah cinta kita besarkan. Nabi Muhammad telah bersabda, Siti Khadijah sebaik wanita. Sesungguhnya aku mencintainya. Aku pun cinta orang yang mencintainya. Setelah Khadijah menjadi istri, semua harta ia pun beri kepada Nabi tercinta suami sebagai bukti cintanya sejati. Khadijah patut diteladani, seorang istri yang amat bakti. Suami ibadah ia tolongi, antar makanan menghibur hati. Dialah istri sangat baktinya, tidak peduli lanjut usianya. Temani Nabi susah senangnya, karena cinta dan sayang pada baginda. Patutlah kita tundukkan kepala, renungkan jasa ini Khadijahnya, membela Nabi dalam dakwahnya. Jiwa dan harta dikorbankannya. Banyaklah lagi keistimewaannya, awal beriman kaum wanita. Allah dan Jibril salam padanya, dapat mahligai di dalam syurga. Baginda Nabi amat sayangnya, karena diberi anak darinya. 2 lelaki 4 wanita, Islam dan hijrah sama ayahnya. Qasim Abdullah 2 putranya, Zainab Ruqayyah Ummu Kulsumnya, Fatimah Zahra putri-putrinya, dari Fatimah Hasan Husinnya. Siti Khadijah mulia wafatnya 11 Ramadan tanggal bulannya. Nabi yang langsung turun lahatnya, ratakan tanah ma'ala kuburnya. 24 tahun bersama Nabi dalam dakwahnya, di dalam suka maupun duka. 65 umur wafatnya. Karamat Khadijah amat banyaknya, paling terkenal, paling tercoba, amalkan manakib serta haulnya. Niscaya Allah luaskan rezeki halalnya. Ya Allah luaskan rezeki halalnya, berkat manakib hadir haulnya.
rezeki nyampaikan kami semua ziarah Makkah dan Madinahnya. Ya Allah, masukkan kami semua golongan cinta ahli baitnya, karena baginda Nabi bersabda, seorang bersama yang dikasihnya. Di sini syair kami khatamkan, salah dan khilaf mohon maafkan. Semoga dosa Allah hapuskan, husnul khatimah dia wafatkan. Berkat Nabi Muhammad sebaik insan, berkat Khadijah hamba pilihan, mudahan kita Allah kumpulkan di dalam syurga penuh kenikmatan, di dalam syurga penuh kenikmatan. Ya Allah, dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'mah. Ya Allah, dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'mah. Khadijah wanita mulia, Allah pun ridha padanya, Nabi pun mencintainya, tercurah rahmat padanya. Ya Allah, dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'mah. Allah pun memilih dia menjadi istri nabinya, di dunia juga di syurga tercurah rahmat padanya. Ya Allah, dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'mah. Khadijah sungguh mendampingi nabinya di waktu suka dan duka, tercurah rahmat padanya. Ya Allah, dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'mah. Khadijah korbankan harta juga jiwa dan raga untuk dakwah nabinya, tercurah rahmat padanya. Ya Allah, dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'mah. Allah sang maha pencipta berkirim salam padanya, Khadijah sungguh bahagia, tercurah rahmat padanya. Ya Allah, dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana ni'mah. Allah pun menjanjikannya istana di dalam syurga, dari intan permata tercurah rahmat padanya. Ya Allah, dzal minna bin nabi hadil ummah wa bil ummi Khadijah tamim rabbana
untuk taat ibadah dan wafat husnul khatimah. Ya Allah zal minna minna bihadil ummah wa bil ummi Khadijah tammim rabbana ni'mah. Ya Allah berkat Khadijah berilah harta berlimpah untuk haji dan umrah dan juga bersedekah. Ya Allah zal minna bihadil ummah wa bil ummi Khadijah tammim rabbana ni'mah. Ya Allah berkat Khadijah beri zuriat salihah selamat dunia akhirat berkumpul dengan Rasulullah. Ya Allah zal minna bihadil ummah wa bil ummi Khadijah tammim rabbana ni'mah. Ya Allah berkat Khadijah beri zuriat salihah selamat dunia akhirat berkumpul dengan Rasulullah. Ya Allah zal minna bihadil ummah wa bil ummi Khadijah tammim rabbana ni'mah. Ya Allah berkat Khadijah beri zuriat salihah selamat dunia akhirat berkumpul dengan Rasulullah. Ya Allah zal minna bihadil ummah wa bil ummi Khadijah tammim rabbana ni'mah. Kemudian kita baca ya wahibal ataya ighfir lana al khataya bi asyrafil baraya wa ummina Khadijah. Ya wahibal ataya ighfir lana al-khataya bi asyrafil baraya
غربة فهي يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا بنا خديجة يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا في أشرف البرايا وأمنا خديجة في أشرف البرايا وأمنا خديجة يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا في أشرف البرايا وأمنا خديجة في أشرف البرايا وأمنا خديجة غربتها عظيمة من قصاب كريمة دار فيها كرامة تشرقي بالعطية يا أبطال النساء حقا بلا ابتراء قبلك من ثنائي وربنا راضيا يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا في أشرف البرايا وأمنا خديجة في أشرف البرايا وأمنا خديجة وأماك الأيادي ما يوصيها بدني بيض بلا سواد تسخ بها ساقيها آمنت بالبشير والناس بالغرور رزقت بالذرار تغضبي مسانيا يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا
Kemudian ungkapan cinta selanjutnya pada Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah syair natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa asa da'wah mujabah. Kita bertawassul dan hubabah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi hubabah ini maksudnya hubabah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Wal batulil mustatabah, al batul. Batul ini adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Al mustatabah yang baik, bahkan bukan hanya baik, sangat elok secara zahir, secara batin. Fatimah adalah perempuan suci karena Nabi mengatakan bid'atun minni, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian daripada aku, dan Fatimah terlahir daripada rahim Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Wan nabi tsumma sahabah, dan kita pun bertawasul dengan Nabi dan para sahabat. Fa'asa dakwah mujabah, maka pastilah doa kita diperkenankan oleh Allah. Natawassal bil hubab. نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالعبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالعبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة أعظم الزوجة قدرا قد تلقت منه أمرا وطبت وأحبت إمرا غانما منه شبابا ما لها قد أنفقته ولقاها وهبته كالثراب زملته هونت عن صعابا نتوسل بالعبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالعبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة قد هباها الله بشرا وعلى الذكر وفخرا سعيدات دنيا وأخرى أسلمت قبل الصحابة إن في الجنة قصرا لخديجة وهي أحرى وعطايا الله تترى فوقها مثل السحابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة في سلام الله فازت ورضا الرحمن حازت وعلى الأهوال جازت لم يراوحها حساب عشرة
نتوسل بالعمامة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة عسى دعوة مجابة خصها المولى تعالى بمزايا تتوالى سلام هنا ولا في جدال مستجابة وبها مكة باهت وعلى البلدان تاهت وعطور الخير فاحت بالنسامة والكرامة نتوسل العمامة بطول المستقامة والنبي ثم الصحابة عسى دعوة مجابة نتوسل بالعمامة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة عسى دعوة مجابة ذكرها يحيي فؤادي فهي ركني وعبادي حبها في الحشر زادي وبأرجل مذهبا آلنا وجه الرسول وخديجة والبتول ونبي زهر مقولي رب عجل بالإجابة نتوسل بالمتابة البتول المستقامة والنبي ثم الصحابة عسى دعوة مجابة نتوسل بالعمامة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة عسى دعوة مجابة Nah, biasanya kami di majelis ini inggit sini aja ungkapan cinta nang kami haturkan untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra nang kami baca nang kami kumandangkan setiap bulan di mana kami melaksanakan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan setiap tahun setiap 11 Ramadan itu haul daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Jadi di sini nang syair terakhir kita baca tadi. Zikruha yuhyi fuadi, menyebut Khadijah yuhyi fuadi, menghidupkan akan hatiku. Fahya, maka dia Khadijah rukni wa imadi, tihangku dan peganganku. Hubbuha fil hasyri, sebenarnya itu apa ya fil hubbuha fil hasyri zadi, ngaran cetakan lah ngaran manusia ini tempat salah ya Allah, jadi wajar aja. Hubbuha fil hasyri, cintanya Khadijah fil hasyri di padang mahsyar kena, zadi bekalku, wabihi dan dengannya itu bekal, dengan kecintaan yang menjadi bekal kita itu arju masabah, wabihi arju masabah, wabihi arju masabah lah, itu dalam itu tambahan talabihin itu. Zikruha yuhyi fuadi fahya rukni wa imadi, hubbuha fil hasyri zadi, wabihi arju masabah, itu. Jadi lam itu labihan aja, talabih aja tuh. Dan dengan cinta kepada Khadijah arju, aku berharap masabah. Masabah itu apa? Dalam kamus itu pertemuan artinya.
Matsabah tempat pertemuan. Nah, dalam kamus itu matsabah tempat pertemuan. Pertemuan apa? Dengan berkat cinta kepada Khadijah, kita berharap kita dipertemukan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain-lain diperkuat dengan syair yang di bawah ini, arina wajhar rasuli, perlihatkan olehmu, ari itu fil amar, ari perlihatkan olehmu ya Allah, na akan kami wajhar rasuli, wajah Rasulullah. Namun kada berdapat maulah melihat. Wa Khadijah, perlihatkan dia wajah Khadijah. Wal batuli, perlihatkan dia wajah al batul Fatimah. Wabani bacaannya, kalau ada tulisan di sini wa Nabi Zahra, nang bujur wabani Zahra. Nah, jadi nang tukang cetak pada itu pada salah. Wabani Zahra, dan anak-anak keturunan Zahra. Bani, bacaannya itu napa? Nabi ke Bani? Hah? Nabi, salah tak? Salah cetak tak? Padahi anu enak si Wabani Zahra, dan anak-anak keturunan Zahra. Zahra itu siapa? Fatimah, Fatimah Zahra. Anak keturunan Zahra siapa? Hasan Husain. Keturunannya Fakih Muqaddam dari Husain, Abdullah Al-Haddad, Abdullah Al-Idrus, Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, jangankan nang tokoh-tokoh kita sambat itu, kita berdapat Habib Umar aja kayak Pak Hati. Nah, itu keturunan daripada Az-Zahra, di situ termasuk kepada Bani Zahra. Bani Zahra. Kalau dari Hasan siapa? Syaikhul Qadir Jilani, Sayyidi Ahmad At-Tijani, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Madani, itu Bani Zahra juga. Karena dari keturunan Sayyidina Hasan. Al-Fuhul, tokoh-tokoh lah. Fuhul tuh, tokoh-tokoh. Nang orang-orang besar. Rabbi ajil bil ijabah, wahai Tuhan segerakan dengan ijabah, dikabulkan dengan diperkenankan. Atau wahai kada di akhirat, amun mahadang di akhir kalawasan di dunia segerakan juga. Berkat kita mengamalkan ini, kita dimimpiakan Tuhan berdapat Abu Qadir Jilani, berdapat Sisaman Madani. Cuma pertanyaan berdapat Rasulullah, pertanyaan bermimpi lawan Rasulullah daripada tamimpi wali-wali itu. Karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Nah, itu bang, banyak orang-orang berdosa nang tamimpi lawan Rasulullah jadi tobat. Bahkan orang kafir tamimpi dengan Rasulullah akhirnya masuk Islam. Nah, kalau dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, Sesaman Madani, banyak aja orang nang kada sentuhan mendapat. Pengamal tarikat Qadiriyah belum tentu suah bermimpi dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Nang mengamalkan Sesaman Madani, tarikat Samaniyah belum tentu bermimpi bertemu Sesaman suah. Karena memang lebih mudah. Dan memang Allah yang memudahkan. Lebih mudah berdapat dengan Rasulullah dalam mimpi daripada berdapat wali-wali itu. Tapi ada salahnya kita berdoa. Kada di dunia melihat, di akhirat barang melihat tak kumpul kaina. Arina wajhar rasuli wa Khadijah wal batuli wa bani Zahra wa bani Zahra wa bani Zahra al-fuhuli. Itu nah. Itu hamzahnya dibuang dah. Itu apa? Ilmu arad tuh. Wa bani Zahra al-fuhuli Rabbi ajil bil ijabah. Jadi kalau dibaca wa bani Zahra al-fuhuli, ini sikal kayaknya timbangannya. Timbangan aradnya sikal. Arina wajhar rasuli wa Khadijah wal batuli wa bani Zahra al-fuhuli Rabbi ajil bil ijabah. Ya Allah. Nah, jadi nang di sini biasanya kami
nang kami kumandangkan, nang kami lantunkan berupa ungkapan cinta sebagaimana sesuai dengan apa nama risalah ini, ungkapan cinta bagi Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Alhamdulillah kita mengamalkan manakib Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini mulai tahun 2000 sesudah lulus dari Darussalam. Jadi kita amalkan mulai tahun 2000. Nah kemudian sampai sekarang. Jadi saban bulan kita baca manakib ini. Mulai nang orang berdua, bertiga di kiau ka rumah. Berdua, bertiga beri makani. Nah sampai kita disuruh guru membantu di pondok tahun 2003. Jadi kiau santri berlima, bertujuh banyak sudah nih, berlima, bertujuh, kadang-kadang bersepuluh di kiau ke rumah baca manakib Khadijah Al-Kubra beri makani. Nah, Ustaz dari kasih nih tahu ya kalau ya apa anu di pondok nih toh artinya tunjangannya. Tapi alhamdulillah berkat manakib Sayyidah Khadijah Al-Kubra Allah selalu memberikan kemudahan. Allah berikan kemudahan. Alhamdulillah. Dalam kitab Jawahirul Bihar juz ke-4 lah, Jawahirul Bihar juz ke-4 karangan Syekh Yusuf An-Nabhani, yang mana sanadnya itu kita mengambil daripada Guru Abrar dari Syekh Yasin daripada pengarang Syekh Yusuf An-Nabhani langsung nih. Nah dalam kitab itu disebutkan bahwa Syekh Yusuf An-Nabhani ini mengambil daripada Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau sejaman dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Simtud Durar. Cuma kalau Habib Ali di Siwon, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini di Huraidah. Nah, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini besi guru namanya Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Qadimi. Nah, Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Qadimi ini termasuk karamat beliau itu yakzatan lawan Nabi, berdapat secara langsung lawan Nabi. Maka di kitab itu disebutkan riwayat bahwa Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Qadimi ini beliau minta lawan Rasulullah pelajaran langsung dari Nabi nang kadada di kitab-kitab sebelumnya, misalnya di bahasa anunya aja, nah minta hadis langsung dari Nabi. Nang kadada di Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmidzi, Nasai lah. Tapi ini antara buhan kita aja, jangan dipandir ke buhan imat lah. Buhan imat Dudin. Nah jadi maka oleh Rasulullah diberilah tiga hadis. Nah memang kalau kita buka di kitab hadis, baik nang Kutubus Sittah, baik nang artinya Mustadrak Sahihain Imam Hakim atau Sunan Daraqutni, Sunan Ad-Darimi, ada kitab hadis nang tiga macam nih. Nah, nang pertama manittakhadha subhatan liyadhkurallaha biha kutiba minadz-dzakirinallaha katsira sawaun dzakara biha aw lam yadhkur biha. Siapa mengambil tasbih. Siapa mengambil tasbih itu diambil. Nah, diambil jangan diandak bawa kemana-mana tasbih. Niat liyadhkurallaha biha. Namanya berzikirin Allah bila ada waktu luang, waktu kosong. Lah, misalnya orang nang tulak ke kantor, tulak ke panurihan, ke pahumaan, bawa tasbih kada salah juga. Kalau waktu istirahat, kawa berzikir. Waktu santai kau berzikir, barang zikir tu salawat hajakah atau nang tasbih hajakah.
Nang penting niatnya itu untuk berzikir bila ada waktu dan kesempatan. Nah, maka ujar Nabi, kutiba minadz-dzakirin Allah katsira. Dia akan ditulis termasuk golongan ahli zikir, nang banyak berzikir dengan Allah. Sawa'un dzakara biha aw lam yadhkur biha, sama adalah dia berzikir dengan tasbih itu atau kada. Nah, itu keuntungannya. Nangnya berzikir kah kadakah, ternyata kada pakai tasbihnya, bawa wara, tetap berpahala. Kutiba minadz-dzakirin Allah katsira. Dia dicatat termasuk orang yang selalu berzikir kepada Allah. Nah, itu hadisnya nih di kitab Jawahirul Bihar juz keempat. Nah, yang kedua, man syaribal qahwah yastaghfiru lahul malaikah madama ta'mul qahwa fi famihi. Siapa minum kopi, ujar Habib Abu Bakar Segap dari Gresik, dengan niat ibadah. Nah, dengan niat ibadah minum kopinya itu, saya kira jangan mengantuk belajaran, saya kira jangan mengantuk berzikir, saya kira jangan mengantuk baca Quran. Bulan puasa saya kira jangan mengantuk tadarusan, jangan mengantuk tarawih, minum air kopi dahulu. Nah, begitu minum kopi itu aja sudah, nah belum ibadah digawe. Itu apa? Yastaghfiru lahul malaikah, memintakan ampun baginya malaikat. Madama ta'mul qahwa fi famihi, selama rasa kopi ada di mulutnya masih. Jadi kalau kita pribadi mengopi itu bila bulan puasa tuh hampir rutin mengopi sebelum beisaan itu. Itu bang tadi. Nah, selama rasa kopi masih ada di muntong, selama ada biasa dikit, selama itu dapat istighfar malaikat. Nah, kemudian yang ketiga, wuqufuka baina yaday waliyyin lillah. Engkau berada di hadrat seorang wali. Hayyan kana aw maita, baik wali itu masih hidup atau sudah wafat. Nang masih hidup kita ilangi sidin, nang sudah wafat kita baca manakib sidin, kita ziarah kubur sidin. Nah, kahal bisyatin, seperti memerah kambing biar sekali perahan satu mat benar. Au kasyajji baydah, atau seperti memecah sebiji hintalu. Itu afdalu min an ta'budallah hatta tanqati'a irban pa irba. Itu lebih besar pahalanya dari kita beribadah kepada Allah sehingga terputus anggota demi anggota. Nah, artinya kalau kita beribadah itu belum tentu membuat kita tambah dekat dengan Allah. Bisa aja ibadah kita itu maulah kita tambah jauh karena ujub kita, karena sombong kita. Tapi kalau kita berada di hadrat wali, kita misalnya hadir di majelis manakib seorang wali, di situ kita merasakan kehinaan diri kita dibanding si wali, lalu kita hendak ambil berkah daripada si wali. Nah, itu rasa macam itu lebih bernilai di sisi Allah daripada ibadah kita seumur hidup. Karena Allah paling suka dengan hamba yang menyadari hakikat dirinya yaitu hina. Kalau ibadah yang kita gawi bisa aja maulah kita sombong, asa harap pada orang, lebih baik pada orang. Nah, jadi 3 hadis ini nang diriwayatkan dari Sayyidil Imam Ahmad bin Ali Bahar Qadimi kepada Sayyid Ahmad bin Hasan al-Attas, kepada Imam An-Nabhani, dan Imam Nabhani punya murid Syekh Yasin Padang. Nah, Syekh Yasin Padang punya murid yaitu Syekhuna Al-Haj Muhammad Abrar Dahlan, pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Sampit. Mudahan Allah merahmati sidin. Jadi bagi para tamu-tamu kita yang berhadir pada malam hari ini dan juga pada para santri-santri yang kami sayangi, nah kita ijazahkan 3 hadis riwayat tadi, artinya bagi nang menghendak membawa tasbih kemana-mana
saya kira dapat pahala zikir, silahkan. Bagi yang hendak minum kopi dengan niat dapat istighfar malaikat, silahkan. Nah, bagi hendak nang hadir di majlis manakib wali-wali, bagi yang hendak hadir di majlis haul para wali, niat mengamalkan hadis tadi karena pahalanya begitu besar pun silahkan juga. Dan kita ijazahkan kepada baratan yang hadir 3 riwayat hadis tadi. Dan alhamdulillah di majelis kita ini Riyadhul Muhibbin mengamalkan manakib wali ini sudah mulai awal berdiri, mulai awal dibentuk. Artinya kita kalau nang saban bulan kita membaca manakib Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kalau di bulan-bulan tertentu misalnya bulan bulan Rajab. Nah, kita mahauli Imam Syafi'i, mahauli daripada Abah Guru Sekumpul. Nah, kalau imbah hari raya kita mahauli daripada Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian sebelum hari raya haji kita mahauli Imam Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib. Nah, karena imbah hari raya haji, nah itu kita mahauli Fakih Muqaddam. Nah, karena ketika bulan Maulid, nah kita mengadakan Maulid Agung. Alhamdulillah 2 tahun ini berturut-turut Ayahanda Pengasuh Nurul Muhibbin berkenan hadir di tempat kita kan. Nah, ini mbah bulan Maulid kita melaksanakan lagi haul daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Tuan Syekh Abdul Qadir wafat di bulan Rabiul Akhir. Alhamdulillah kita melaksanakan itu karena untuk mengamalkan nang ujar Nabi tadi. Jadi bulan Rabiul Akhir haul Syekh Abdul Qadir Jilani dengan haul Habib Ali Al-Habsyi. Nah, bulan Rajab haul daripada Imam Syafi'i, haul Abah Guru Sekumpul. Nah, bulan Syawal haul daripada Datuk Kalampayan. Kemudian bulan Dzulqa'dah haul Imam Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib. Kemudian bulan Zulhijjah haul daripada Tuan Guru Ahmad Mugni Negara. Nah, akhir Zulhijjah bisa taka Muharram haul daripada Imam Fakih Muqaddam. Alhamdulillah di majelis ini kita amalkan manakib-manakib, bahkan kita hauli daripada wali-wali yang kita kenal bulan wafatnya dan kita kenal sejarah manakibnya. Nah, kalau manakib Khadijah Al-Kubra itu alhamdulillah setiap bulan kita amalkan dan bulan puasa kita adakan haulnya. Dan alhamdulillah sebagaimana ujar guru dikatakan orang yang mengamalkan manakib Khadijah diberi Allah kemudahan urusan keluasan rezeki. Nah, jadi ini yang kita rasakan bujur. Berarti kita ingin bahwa para kaum muslimin muslimat merasakan apa yang telah kami rasakan. Tahadduts bin ni'mah lah, tahadduts bin ni'mah. Jadi membangun pesantren ini tangan 10. Kita dari Barabai datang ke Paringin. Ayo, ini orang Barabai nih, datang ke wilayah orang, ke kampung orang, siapa akan membantu? Guru nang di kampung banyak aja, guru nang asli Paringin banyak aja, kita orang luar. Tapi alhamdulillah Allah beri kemudahan. Nah, dulu ini tanah lapang, tanah sunyi, kiri kanan ini kebun getah, muka belakang kiri kanan. Bahkan dikatakan ujar orang bungin ini sarang hantu. Ujar orang yang tahu kisah. Nah, jadi ada orang-orang nang berkisah orang tua bahari itu berkisah bahwa bila imba asar aja lewat di bungin ini seram, ya kah? Imba asar dia seram lewat di bungin ini, apalagi nang sampai malam dewani orang lewat. Nah, jadi memang waktu kita awal kesini jalan halus masih juga. Nah, banyak bahkan ada orang memadahi macam-macam lah. Tapi alhamdulillah
ketika awal kita bersalaman kita pas kebetulan bulannya haul Faqih Muqaddam. Kita hauli Faqih Muqaddam di sini. Kita bawa karena kita waktu masih mengajar di Barabai. Kita bawa santri 2 buah motor. Kita baca haul kita baca manaqib Faqih Muqaddam, kita hauli Faqih Muqaddam. Alhamdulillah dalam jangka 1 tahun masjid ini berdiri walaupun masih kedutundong. Nah, ada aja jalannya, alhamdulillah. Nah, jadi semenjak masjid ini berdiri dan kita adakan majelis malam waktu itu malam Ahad, malam Kamis. Jadi kita adakan setiap bulan manaqib Khadijah Al-Kubra. Nah, semenjak itu Allah selalu membuka kemudahan, Allah membuka artinya pintu rezeki bagi kami untuk mengembangkan pondok pesantren ini. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan alhamdulillah kita bukan sombong, mudahan Allah melindungi kita dari sombong lah. Dan alhamdulillah pondok pesantren ini amun dihitung hibah orang aja baik dari Pimda, baik dari provinsi, motor itu sekolah bisa 10 buah lah. Nang diberi orang aja motor kita. Nah hanya kan motor bis ganal di muka tuh. Itu hibah daripada provinsi itu. Daripada provinsi, dari gubernur memberi dari gubernur. Dan untuk pondok ini. Sudahnya nang motor-motor halus nih tuh. Orang bertakun lain apa artinya? Kita nih imbah dihabari orang hanya beulah proposal. Artinya tuh suratnya itu tuh motor bis itu hanya datang ada susah bulan ujar orang ambil dulu motornya masalah surat menyurat kaina bedudi. Jadi motor dulu datang hanya diproses nang sesuai prosedur pemerintah. Nah, itu semua ini kami yakini berkat daripada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami hendak kaum muslimin muslimat pun merasakan apa yang kami rasakan. Jadi risalah ini ngaranya ungkapan cinta bagi Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siapa yang pertama mengungkapkan cinta kepada beliau? Ada lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni uhibbu Khadijah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Khadijah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Khadijah. Ini ungkapan cinta Rasulullah kepada Khadijah. Berarti risalah ini kita beri ngaran ungkapan cinta bagi Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena Rasulullah mengungkapkan itu, ya Allah, ulun cinta kepada Khadijah. Nah, lalu Nabi menyambung lagi wa uhibbu man ahabba Khadijah. Dan aku pun mencintai orang yang cinta kepada Khadijah. Nah ini untungnya. Jadi bila kita ketujuh baca manaqib, biar kalau sebelah laguan baca aja mulai salam kepada Khadijah nih baca syairnya sambil dirasakan biar nang baca betarus saja. Atau bila salam tuh aja kah hari-hari baca pasti akan ada hubungan, ada ikatan antara kita dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan orang yang cinta kepada Khadijah itu fadilatnya dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila dicintai Rasulullah, hakikatnya orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian di risalah ini juga kami membuat ada musalsal hadis bil mahabbah. Artinya menyatakan cinta yang bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ungkapan cinta juga toh, karena ini bicara tentang cinta. Nah kalau Rasulullah itu mengungkapkan cinta kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra karena pengorbanan Khadijah yang luar biasa, Sidin korbankan harta, Sidin korbankan artinya diri Sidin sendiri untuk membuktikan bahwa beliau bujur-bujur cinta lawan Rasulullah. Nah, berat kita. Khadijah dengan kekayaannya Sidin sumbangkan untuk Nabi.
Sidin beriakan lawan Nabi. Nah berat kita untuk meniru Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini. Kalau kita hendak misalnya syarat kita dapat kecintaan Nabi sebagaimana Khadijah itu, Nabi mengungkapkan cinta kepada Khadijah karena Sidin tadi mau berkorban harta bahkan jiwa untuk Rasulullah. Kita mesti melakukan yang itu. Nah orang-orang kayak kita ini berat. Jangankan korban harta, korban jiwa, korban waktu aja kada mau kita nih ya lah. Korban waktu aja. Misalnya kita hari ini mengadakan manakib Khadijah. Karena aur, kada kawa kita hadir. Karena sibuk, kada kawa kita hadir. Mengorbankan waktu, mengorbankan kesibukan aja kita kada kawa untuk Rasulullah. Apalagi harta, apalagi nyawa. Nah, tapi di sini ada kita buat di halaman 29 sanad hadits musalsal bil mahabbah, yaitu ungkapan cinta yang bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkata Muhammad Saubari bin Haji Muhammad, saya telah mengambil akan hadits musalsal ini dengan menyatakan cinta sampai kepada Rasulullah daripada guru saya Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam An-Nadwi Al-Maliki. Beliau berkata kepada saya, sesungguhnya aku cinta akan engkau Sidin. Betul? Kenapa? Adakah bila sudah dicintai Sidin mesti korban harta, korban jiwa, korban macam-macam? Ada perlu itu. Bila sudah Sidin mengungkapkan cinta lawan kita, nah, amalakan apa ujar Sidin, gawi apa ujar Sidin, dan nang disuruh Sidin kadang alih kada, maka jangan engkau tinggalkan pada setiap selesai sembahyang fardu bahwa engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, berikan pertolonganmu kepadaku supaya aku senantiasa dapat berzikir akan Dikau dan bersyukur kepada Engkau dan dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi lafaz hadis, matan hadis itu Allahumma a'inni lah, dan itu nang beijazah muttasil sampai kepada Nabi, sampai kepada Nabi. Jadi jangan dirubah-rubah. Kalau kita hendak mutabaah sesuai nang diajarkan Nabi. Amun a'inna pang bolehlah, boleh, tapi itu sudah berubah, bukan lagi matan hadis dari Nabi, kada mutabah lagi. Kalau Nabi itu artinya muktabas dalam istilah ilmu balaghah, kita artinya meniru. Jadi dari kita artinya sudah kita, tapi kita meniru, menyerupai artinya menuruti doa nang diambil daripada doa Nabi. Tapi bukan dinisbahkan kepada Nabi lagi. Karena sudah kita rubah, misalnya Allahumma a'inna ala dzikrika. Itu bahasa balaghahnya muktabas ngarannya. Muktabasun minad doa isyarif, diambil daripada muktabas itu kan diambil terang, diambil cahaya daripada hadis Nabi yang berbunyi Allahumma a'inni. Cuma karena dari kita lalu dirubah Allahumma a'inna. Secara hukum syariat kada apa-apa, hukum fikih kada apa-apa itu. Cuma dari segi artinya, dari segi keafdalan jauh lebih baik Allahumma a'inni. Karena a'inni itu bujur-bujur datang daripada Nabi dan itu mutabaah lawan Nabi. Maka ujar Tuhan bila mutabaah lawan Nabi, kenapa? Yaghfir lakum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cintai kalian satu, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Nah, tapi boleh aja Allahumma a'inna, tapi itu muktabas ngarannya. Nah, sama Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, dalam kitab azkar disebutkan siapa mengucap Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka ujar neraka Allahumma ajirhu minni, ya Allah selamatkan ini orang daripada aku. Nah, jadi karena kita disuruh membaca setiap orang Allahumma ajirni minan nar, itu Nabi menyuruh kita membaca setiap orang membaca. Jadi kada perlu dijamaahkan sebenarnya, karena untuk berataan membaca.
Asing-asing kita berdoa, ya Allah selamatkan aku dari api neraka, ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Itu masing-masing orang. Siapa mau ngucap nang itu, maka ujar Nabi, neraka akan berdoa lawan inya. Neraka akan mendoakan inya, ya Allah selamatkan inya daripada aku. Nah kalau seandainya ada yang merubah Allahumma ajirna minan nar, ada apa? Kada berdosa kada. Kalau berdosa kada. Tapi itu muktabas ngarannya. Ada lagi mutabaah dengan mengikuti napa yang diajarkan Nabi. Dan ini pernah dibahas guru sekumpul. Kalau buka YouTube, buka aja ada YouTube tentang Allahumma ajirni minan nar. Nah, jadi guru sekumpul pun membahas ini pernah di pengajian Sidin, dan Sidin menekankan kepada jemaah Sidin agar jangan merubah-rubah lafaz itu. Karena Sidin lebih menekankan sekira mutabaah lawan baginda Nabi. Tapi sekali lagi bagi nang kita ada mendengar ada orang baca Allahumma ajirna minan nar, ada perlu kita menagur salah hikam kada itu kada salah kada juga. Ada perlu kita menagur, apalagi sampai bakakarasan, apalagi sampai bakalahian. Ada perlu, itu bujur aja karena itu doa ngarannya, doa. Bujur aja. Tapi bagi orang yang hendak mutabaah lawan Nabi, nang bujur pas lawan Nabi, Allahumma ajirni minan nar. Kalau orang bahari banget lagi mutabahnya lawan Nabi. Imam Ahmad bin Hambal itu kada pernah makan sumangka. Yalah dalam ta'limul muta'allim kan ada pernah makan sumangka. Takoni orang apa pian? Maka di hadis Nabi itu ya kulul bitih, Nabi itu makan aja sumangka. Napa pian kada makan sumangka? Ujar Sidin tahu ya aku Nabi itu makan sumangka, tapi aku kada tahu Sidin kayak macam apa Nabi itu membalas sumangka. Bahiringkah, bebujurkah? Itu aja Sidin kada tahu. Jadi tapi sekali lagi hendak nang Allahumma ajirni minan nar, Allahumma a'inni ala dzikrika itu aja jadi masalah. Tapi bagi para kita nang ada ijazah, ijazah besana atau apa ini tersambung lawan Nabi, maka alangkah baiknya kita mengamalkan apa yang sudah kita dapat ijazahnya itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri husna ibadatik. Ya Allah berikan pertolonganmu kepadaku supaya aku senantiasa dapat berzikir akan Dikau dan bersyukur kepada Engkau dan dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah ini sanad guru Fahmi Zamzam dapat dari Syekh Yasin Padang. Itu juga si Yasin lawan Sidin, aku cinta lawan ikam ya si Yasin. Maka jangan ikam tinggalkan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika saben habis sembahyang. Si Yasin terus dari Umar Hamdan Mahrasi sampai kepada Mu'adz bin Jabal. Nah Mu'adz bin Jabal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung halaman 36. Ujar Rasulullah, sesungguhnya aku cinta akan engkau wahai Mu'adz. Maka jangan engkau tinggalkan pada setiap selesai sembahyang fardu bahwa engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah berikan pertolonganmu kepadaku supaya aku senantiasa dapat berzikir akan Dikau dan bersyukur kepada Engkau dan dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, maka dengan ini sanad sebagaimana kita dapat ijazah dari guru-guru kita, alhamdulillah kita dapat ini dari Abu Ya Fahmi Zamzam, dapat ini dari almarhum ayah guru syukur. Beliau pengasuh pimpinan Darussalam sebelum pengasuh ada nih. Nah jadi ayah guru syukur ijazahkan dia lawan kita nih. Nah jadi ujar Sidin, aku cinta akan engkau, maka jangan engkau tinggalkan pada setiap selesai sembahyang fardu bahwa engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri husna ibadatik. Maka dengan sanad yang dibacakan tadi, nah Bismillahirrahmanirrahim, dengan sanad yang dibacakan tadi, sesungguhnya aku mencintai kalian. Maka jangan kalian tinggalkan pada setiap selesai sembahyang fardu bahwa engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Nah, jadi dan di sini dibuatakan juga amalan-amalan segera sugih. Lah, mulai halaman 19 nih. Nah, jadi artinya sugih itu berduit lah. Ada yang kayak Haji Ijai Bang, harapan. Kenapa? Karena dalam kitab Taqribul Usul litashilil wusul ila ma'rifatillahi war rasul karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu disebutkan riwayat al-ghina fi akhiriz zaman sa'adah. Rasulullah mengatakan itu ada di kitab Taqribul Usul karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu al-ghina fi akhiriz zaman sa'adah. Sugih di akhir zaman ini beruntung. Bahkan tuan gurunya kah bila berduit nyaman. Dan lihati aja orang bila ada kapan di akhir zaman ini lah ada guru lah. Ada guru nang datang bersepeda unta. Datang ke langgar. Ada langgarnya kosong. Gurunya datang udah hulu langgarnya kosong. Tapi ketika guru tuh nang Alphard datang, motor Alphardnya dikerumuni orang, iyalah. Jadi ada anunya. Jadi di sini dibuatakan, saya kira rezeki mudah. Yang pertama nih, sekilas nih, baca seorang aja cuma sekali. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, itu amalan atiim gaib. Dibaca sekali aja dan dibuka uang ketika hendak menaruh atau mengambil uang di tempatnya, kantong baju, laci, tabungan, ATM. Insya Allah waktu akan memanggil teman-temannya. Ada mau habis, kita dapat duit. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Buat ke laci atau buat ke kantong. Insya Allah duit kada cagaran bahabisan. Insya Allah duit kada cagaran bahabisan. Dan itu kita seorang bukti akan dah. Kita seorang bukti ya kan dalam bangun pesantren nih, nang di muka masjid nih pagunya 3 miliar ya Mir. Nah, pagunya 3 miliar nih, alhamdulillah berjalan terus begitu tukang nih, bila tuntung 3 tingkat nih ya 3 miliar tuh habis duit. Ya Hanan yang maha memberi berkah, ya Manan yang maha memberi nikmat, ya Fattah yang maha membuka, ya Razzaq yang maha memberi rezeki, ya Ghaniyu yang maha sugih, ya Mughni yang menyugihakan. Sekali aja dibaca. Kemudian ada salawat pohon duit ngarannya nah Syajaratun Nuqud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca setelah salat Isya 400 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina 400 kali. Itu nang kaya berisi pohon duit di rumah. Ini jasa Habib Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Waktu daurah ilmiah di Tarim tahun 2019, kita 4 daurah ilmiah tuh nang khusus di Tarim aja di Darul Mustafa 2019 44 hari. Itu tapa imbe lawan anak Habib Segap ini, lawan anak Sidin. Nah, jadi pesantren Sidin tuh 21 hektar, bisi murid 21.000. Dan gratis semuaan sampai diberi makani. Bayangkan 21.000 santri diberi makani 3 kali sehari. Pesantrennya 21 hektar luasnya. Nah, jadi bingung orang nih. Ya apa sih beri makannya santri 21.000 nih tuh, mah gratis. Aku ya mesti pohon duit. Nah, hanya ini pohon duit maksudnya. Jadi ada orang anak anu bujur gara kembali. Dia di di halaman rumah aku. Jinguk orang aja. Mulai jendela waktu bilang ke rumah sidin tuh. Ada pohon. Nah, batangnya emas, daun-daunnya dasar duit, daunnya itu duit. Laka saya orang tuh keluar menjingok, hilang pohonnya. Nah, jadi artinya orang yang mengamalkan ini sholawat 400 kali Mbak Isa itu seakan-akan dia berisi pohon duit. Nah,
Banyak lagi nih amalannya nih. Ada dan dibuati siapa nang ijazahkan. Ada juga nang dari halaman 22 dari guru sekumpul. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan. Bacaannya lah takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayat tertinggalna. Wow tertinggal. Nah, ini surah Al-Maidah. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka. Tertinggal wawunya di situ. Wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ujar guru sekumpul, barang saya membaca setiap malam 41 kali ayat nang ini, insyaallah rezekinya akan datang dari manapun. Kayak apa guru sekumpul sugihnya. Nah, ada juga doa Nabi Adam, ini ijazah guru bakhit nih. Ini termasuk yang sangat dianjurkan guru bakhit untuk dihafal dan diamalkan. Jadi anak kita wah ini alhamdulillah kan diminta guru bakhit mengajar di Barabai itu di Putri. Jadi berapa kali guru itu manakuninya nih, hafalah sudah dua ini sidin, hafalah sudah sidin. Napa sidin dua nang anu aja, mau dimantis nih. Jadi amalanku mulai bahari ini nih. Ini doa Nabi Adam ketika turun di dunia. Allahumma innaka ta'lamu sarirati wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'athini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa raddini bima qasamta li. Nah itu sesuai nang memang ada macam-macam versi bunyi doa nang ini. Cuma nang kita ambil nang versi nang dibacakan guru bakhit. Dibaca setiap hari setelah sholat 2 rakaat wajib. Ada saban kalima waktunya ada punya dalam sehari kita membaca ini biar sekali sembahyang. Allah berwahyu kepada Nabi Adam membaca doa ini, wahai Adam, aku terima tobatmu, aku ampuni bagimu dosamu, dan tidak berdoa akan ini doa seseorang kecuali aku ampuni dosanya. Aku cukupkan akan dia yang dia perlukan dari urusannya, dan aku cegah daripadanya tiap-tiap syaitan, dan aku perdagangkan baginya dari belakang tiap-tiap pedagang. Nah, apa maksudnya? Artinya aja guru bakhit, artinya setiap pedagang, setiap pengusaha, setiap orang nang becari duit akan memberikan bagian keuntungan kepadanya. Jadi guru tuh sidin mulai bahari mulai lagi halus mengamalkan ini anom. Lihat deh, nang pengusaha perminyakan Haji Sarani Budi itu menjetahakan setiap minggu ada sekian ratus solar pertalit. Ada pengusaha Haji Hair nang pertanahan sekian persen bila payu berjual tanah nang pembebasan lahan di balangan sini Haji Hair hola sekian persen sekian guru bakhit. Ada nang orang nang pejabat Haji Muhyiddin kah yang jadi gubernur wah ini nih hasil sidin usaha sidin tuh ada untuk guru bakhit. Bang sidin kan ini memaulahkan bangunan tuh di Barabai itu berapa 10 hektar ke tanahnya tuh dianggarkan sidin dananya untuk pembangunan itu 60 miliar. Duanya nih nang diamalkan sidin julungi. Nah, ijazah guru bakhit nih. Nah, baca seorang aja nih banyak lah. Ada sekira dari guru sekumpul baca. Baca seorang aja bisa ilmu baca. Madan ini sanad aku ijazahkan dan aku riwayatkan risalah ungkapan cinta bagi Sayyidah Khadijah Al-Kubra kepada nang hadir barataan dan nang beisi kitabnya nang ini. Jadi bagi santri yang belum beisi belum dapat ijazahnya lagi. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله.